Dari sekian banyak situs yang berada di kawasan cagar budaya peringkat nasional di Trowulan, mungkin situs ini jadi salah satu bukti sejarah peninggalan peradaban masa lampau yang cukup menarik. Situs yang berada di Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto ini dinamakan situs Bre Kahuripan. Namun ada sebagian lagi yang menyebut atau menamakannya Petilasan Tribuana Tunggadewi. Kompleks situs seluas kurang lebih 800 meter persegi di area persawahan tersebut saat ini tengah dilakukan ekskavasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur. Ekskavasi kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah bulan Agustus 2019 lalu juga dilakukan penggalian di tempat yang mengandung benda purbakala yang difokuskan di sisi utara dan barat situs Bre Kahuripan. Bukan maksud untuk membedakan benda purbakala lainnya di kompleks situs Bre Kahuripan, baik temuan hasil ekskavasi maupun yang ada sejak lama, seperti sandaran arca dan umpak. Namun keberadaan zoni berukuran besar menjadi daya tarik tersendiri. Yoni berbahan batu andesit ini memiliki dimensi ketinggian 121 cm dengan panjang 190 cm dan lebar 184 cm. Sangat disayangkan, lingga yang jadi pasangan Joni kini tak diketahui keberadaannya. Di bagian tubuh Yoni dikelilingi oleh pelipit-pelipit tertera pahatan yang merupakan hiasan dari Yoni yang sangat ragam atau ukiran raya, misalnya ukiran Padma dan Sulur. Ragam hias tersebut memiliki makna atau arti penting dalam kehidupan keagamaan di era Majapahit, terutama yang berkaitan dengan air kehidupan dan kesuburan. Zoni merupakan istilah dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti tempat atau kandungan untuk melahirkan. Kata ini juga memiliki berbagai arti lain seperti sarang, rumah, sumber, hingga tempat penampungan air. Zoni adalah objek pemujaan penting dalam ajaran Hindu, sementara Padma atau lotus memiliki makna mendalam dan menggambarkan pusat energi tubuh yang berhubungan dengan pengetahuan maupun keindahan. Bunga lotus kerap kali dikaitkan dengan dewa-dewi dalam ajaran agama Hindu, seperti Dewi Laksmi yang melambangkan kemakmuran dan digambarkan selalu duduk di atas bunga lotus. Pada salah satu bagian sisi Yoni terdapat cerat atau lubang kecil saluran air yang disanggah oleh naga raja bermahkota. Baik cerat dan naga raja itu juga terpahat ukiran raya yang cukup halus. Naga banyak mengandung makna, diantaranya merupakan lambang kekuasaan, kesaktian, pelindung, dan kesejahteraan bumi, penjaga air suci amerta, serta simbol kesuburan. Mitologi pola hias naga bermahkota dihubungkan dengan kekuasaan dari kerajaan. Melihat bentuk ukiran yang halus dan ragam, Yoni di situs Bre Kahuripan sengaja dibuat untuk dijadikan tempat pemujaan bagi kalangan bangsawan kerajaan. Dalam konsep Hindu,
Lingga adalah simbol Dewa Siwa, sedangkan Yoni merupakan gambaran Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa. Sementara di sisi atas Yoni tertera pahatan aksara Jawa kuno yang menunjukkan angka tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Namun yang jadi pertanyaan, apakah angka tahun itu merujuk pada pendirian Candi Pemujaan atau wafatnya Tribuana Tunggadewi, raja ketiga dari Kerajaan Majapahit? Menurut arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Pak Hadi, berdasar kajian sejumlah ahli yang menyebut jika pahatan angka tahun di zoni situs Brekahuripan adalah angka tahun meninggalnya Tribuana Tunggadewi. Merujuk pada angka tahun yang ada di yoninya maupun keyakinan sebagian masyarakat terkait arca yang ada di situ-situ atau di Watu Ombonya sendiri yang diyakini sebagai perwujudan dari Tribuana Tunggadewi atau ibu dari Hayam Wuruk. Nah, kalau merujuk pada angka tahunnya, maka itu berdasarkan pembacaan ahli terhadap angka tahun dengan sejarah Kerajaan Majapahit, maka batu Yoni yang angka tahunnya itu merujuk pada 1294 itu adalah tahun kematiannya Tribuana Tunggadewi, atau Tribuana Tunggadewi itu juga diyakini sebagai penguasa atau ratu dari Brekahuripan itu sendiri, karena dulu Majapahit ada beberapa kerajaan kecilnya yang salah satunya adalah Brekahuripan. Nah, maka Tribuana Tunggadewi itu merujuknya adalah dengan angka tahun yang merupakan ketika itu tahun kematiannya Tribuana Tunggadewi. Sementara kakawin negara Kertagama, Tribuana Tunggadewi naik tahta untuk memimpin Kerajaan Majapahit pada tahun 1329 Masehi. Saat Gayatri, ibunya wafat, Tribuana Tunggadewi akhirnya turun tahta. Setelah tak lagi menjadi ratu Kerajaan Majapahit, Tribuana kembali ke Kahuripan dan tergabung dalam Sabta Prabu, yakni Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Pemerintahan Kerajaan Majapahit lalu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Meski mencatat masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi di Kerajaan Majapahit, namun negara Kertagama tak menulis angka tahun kematian dari Brekahuripan. Sementara naskah kuno lainnya, yakni Serat Pararaton, hanya mencatat jika Tribuana Tunggadewi wafat setelah pengangkatan Gajah Engon sebagai patih Kerajaan Majapahit tahun 1371 Masehi, menggantikan Gajah Mada. Meski beda pendapat terkait wafatnya Tribuana Tunggadewi dan merujuk angka tahun yang tertera di zoni, dapat dipastikan jika bangunan suci di situs Brekahuripan dibangun sebagai tempat pemujaan pada masa Hayam Wuruk yang memerintah Kerajaan Majapahit tahun 1350 hingga 1389 Masehi.